Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin rekan-rekan seluruhnya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu, kembali berthalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sikoh terhadap azam hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu dalam hal berthalabul ilmi. Semoga dengan tambah ilmunya, tambah rasa khasyahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan bertambah ilmu justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man istada ilman wa lam yazidil huda lam yazid minallahi illa bu'dan. Man istada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, wa lam yazidil huda, dan tidak bertambah petunjuknya, lam yazid minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala illa bu'dan, kecuali hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita minta adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Tanda bahwa ilmu kita bermanfaat, tanda bahwa ilmu kita adalah berbarokah, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak setiap orang yang bertambah ilmunya akan semakin tambah rasa takutnya kepada Allah, belum tentu. Nyatanya banyak orang yang mungkin kita anggap dia ilmunya banyak, tetapi berani ngakali syariat. Maka orang yang seperti itu bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, dikatakan tadi lam yazid minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali semakin jauh. Maka yang kita harapkan tadi ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ini sedikit mengingatkan saja pada saya pribadi khususnya dan kepada kita seluruhnya, agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah lupa untuk mendoakan diri kita, saudara kita, dan anak keturunan kita agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya menjadikan pemiliknya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kembali kita melanjutkan di kajian tafsir dari kitab Taisir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Manan karangan beliau Imam As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita menyelesaikan di ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kita. Ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang telah menciptakan kita dan apa yang kita butuhkan di kehidupan dunia. Maka kemarin disampaikan dengan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Allah pula yang menyediakan apapun kebutuhan kita, maka Allah mengingatkan di ayat yang ke-28 ya. Mari kita kaitkan dengan ayat yang ke-28-nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk mengingkari, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dikaitkan lagi dengan ayat yang ke-29. Allah bertanya untuk mengingkari, bagaimana mungkin kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, yang kebutuhannya juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok justru ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat tidak etis. Kita diciptakan, kebutuhan kita diberikan, urusan kita dimudahkan, kok malah setelah mendapatkan kemudahan dan kenikmatan justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sangat yang tidak etis bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 28 Allah bertanya, bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kalian, Allah yang mencukupi kebutuhan kalian. Maka ini menjadi satu renungan bagi kita. Sudahkah kita memanfaatkan dan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita justru kita gunakan untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-30 ya. Kalau di sini pembahasannya 30, 31, 32, 33 dan 34 ya, digabung karena ini masih satu pembahasan, nyambung satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala dan ayat sampai nanti 34 ini Allah menyebutkan fadilah keutamaan Adam Abul Basar, Adam secara khususnya dan manusia pada umumnya. Wa iqala rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala berkata lil malaikah, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun fil ardi, menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Qalu, maka para malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau ingin menjadikan fiha, di muka bumi ini, mayyusidu fiha, orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi tersebut, wa yasfikud dima, dan juga yang menumpahkan darah, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih dan memujimu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, a'lam, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, atas apa yang tidak kalian ketahui. Ini percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Farahimakumullah, hada suru fi dzikri fadil Adam alaihi salam Abul Basar. Ayat ini
Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk menyebutkan fadilah dan keutamaan Adam sebagai anak ataupun bapak manusia. Bi Allah Ta'ala hina arada khalqahu akhbarul malaikah bidzalika. Tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di hadapan para malaikat. Wa anallahu mustakhlifahu fil ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Adam diciptakan, sebelum diciptakan disampaikan dulu di hadapan para malaikat dan ditegaskan khalifah. Adam akan menjadi pemimpin di bumi. Ya, di bumi ini akan menjadi pemimpin dan juga seluruh manusia. Fadhalikumullah, maka ini yang disampaikan oleh Sa'di, ini ayat ini menunjukkan dan menjelaskan tentang fadilah keutamaan manusia. Ya, meskipun nanti di berikutnya seakan-akan malaikat merasa lebih fadilah, lebih utama daripada Adam. Ya. Faqalatil malaika alaihi salam. Ya, maka para malaikat bertanya ketika disampaikan seperti itu. Ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang berbuat kerusakan di bumi? Ai bil ma'asi. Yang disebut kerusakan, ya, fasadun fil ard adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang pertama juga yang disebut dalam fasadun adalah al-kufru wal ma'asi. Baik kekufuran, baik kemaksiatan, ini adalah bentuk kerusakan yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi. Maka ketika kita terkadang tergelincir ke dalam sebuah kemaksiatan, maka pada saat itu kita sedang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan inilah yang dikatakan oleh para malaikat pada waktu itu. Ataj'alu fiha ma yusidu fiha. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan makhluk, ya, di muka bumi ini, padahal mereka ini adalah orang yang suka berbuat kerusakan. Wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah. Seharusnya menumpahkan darah dan yufsid ataupun kerusakan ini satu makna. Artinya ifsadun fil ard, kerusakan di bumi ini adalah bentuk kemaksiatan. Sedangkan wayasfikut dima, menumpahkan darah, saling membunuh, ini juga kemaksiatan. Sudah ada dzikrul amahnya disebutkan dengan dzikrul khosoh. Dalam ayat ini ada sebutan secara umum yaitu ma'asi, yufsid. Kemudian lebih ditekankan lagi adalah kerusakan yang secara khusus yaitu saling membunuh. Wa hadza tasis ba'da ta'mim. Maka kalimat wa yasfikut dima, dosa membunuh saudara yang lain, dosa menumpahkan darah yang lain adalah bayanu sidatu mafsadatil qatli. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sidatu mafsadatul qatli, tentang dahsyatnya kerusakan dari membunuh, ya, dosa besar dari membunuh orang lain. Ya. Terlebih bagi kita syariat Rasulullah SAW, ya, beliau sudah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram untuk kita. Maka perkara yang termasuk dosa besar adalah membunuh orang lain, terlebih adalah membunuh saudara muslim. Dalam ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, fa jazaohu jahannam, maka balasan untuk dia adalah jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya di dalam api neraka. Ini dohir nasnya, kalau nanti penjelasannya bisa sesuatu yang berbeda. Tetapi dohir nasnya adalah khalidan fiha.
bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Wa ghadiballahu alaihi, dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Wa la'anahu, dan laknat untuk dia, ya. Wa adalahum adzaban alim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan adab yang sangat pedih. Maknanya ini adalah dosa ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dengan sengaja menumpahkan darah orang mukmin. Bagi kasus yang kemarin, ketika 6 laskar itu kemudian dibunuh, ya, setelah mati pun pengen dijadikan tersangka, sudah mati padahal, ya. Maka ini adalah satu hal yang masya Allah, alhamdulillah, ya, dosa yang sangat amat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi para pelaku membunuh saudara muslim yang lain. Bahkan membunuh tanpa sengaja pun ada diatnya ketika tegaknya syariat Islam. Terkategori membunuh tanpa sengaja itu mungkin kita naik motor, banter nabrak orang, kemudian yang kita tabrak meninggal dunia. Ini pun ada hukumannya. Tetapi ini terkategori adalah membunuh tanpa sengaja. Ya. Dosa ketika nanti tanpa sengaja, sing kafarah yang paling ringan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi tidak selesai dengan di penjara. Ya. Nabrak tanpa sengaja jadi penjara, keluar tidak terkena hukum Islam, tidak. Hukum penjara itu bukan mewakili hukum Islam. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita bertanggung jawabkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini dzikrul tahsis ba'da ta'mim, menyebutkan perkara yang khusus yaitu membunuh setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang umumnya yaitu yufsid mafsadah yang disebutkan dari al-ma'asi, karena membunuh itu juga adalah perbuatan maksiat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sudah mengatakan satu nyawa orang mukmin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini satu nyawa saja, ya, satu nyawa saja. Saking dimuliakannya orang-orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalakum wa aqradakum. Rasulullah SAW juga mengatakan tadi, selain darah haram untuk kita, maka hal yang kedua adalah amwalakum, harta kita. Harta kita juga haram bagi orang lain kalau diambil dengan cara yang tidak benar. Makanya termasuk salah satu fadilah syahid itu adalah manakala kita diambil paksa hartanya, kemudian kita melawan. Ya, ada mungkin orang yang merampok rumah kita, pilih bondo, opo nyewo misalnya. Kemudian kita, ya, kadang orang kan berpikir, wah mending hartane wis sing diweke, gampang diuru meneh timbang nyawane sing ilang. Nek kadung ilang wis angel lurune ra iso nguru bondo, tapi nek bondone ilang dan nyawane masih mungkin untuk nyari harta. Tetapi seandainya kita kemudian mempertahankan harta kita sampai kemudian terbunuh, fahuwa syahid. Man qatala duna malihi fahuwa syahid, kata Rasulullah. Siapa yang meninggal karena membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia matinya mati syahid. Mati syahidnya adalah mati yang mulia, ya. Meskipun ini bukan syahidul dunya wal akhirah, tetapi adalah syahidul akhirah. Yang dulu pernah kita sampaikan, syahid itu ada 3, syahidul dunya wal akhirah, wa syahidul akhirah. Syahidul dunya itu berarti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tetapi meniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia adalah orang yang mati syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dihukumi tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak pula dikafani, langsung dikuburkan. Karena zahirnya dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahid di dunia wal akhirah, ya, syahid di dunia wal akhirah itu berarti dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlakuannya sama. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah syahidul akhirah. Syahidul akhirah ini adalah jenis syahid yang banyak yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk ini membela harta. Bagi syahidul akhirah ini secara pengurusan jenazah sama plek dengan orang yang mati biasa. Ya dimandikan, ya disolatkan, juga dikafani, ya, dan dikuburkan di kuburan muslim biasa. Ya, dia akan mendapatkan pahala syahidnya nanti di akhirat. Ya. Ini orang yang membela harta, termasuk wa'arodokum, dan juga kehormatan kalian. Orang yang berjuang membela kehormatannya juga sama. Ketika dia sampai meninggal, maka dia akan mati dalam kondisi syahid. Dan orang syahid yang ketiga ini orang yang membela harta, kemudian seorang wanita yang mati karena melahirkan. Ini masih hitungan syahidul akhirah. Orang yang tenggelam, kemudian orang yang sakit perut kemudian meninggal, orang yang tertimpa reruntuhan, itu semuanya syahidul akhirah, ya. Dan banyak yang tenggelam dan lain sebagainya. Barakallahu ya. Sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa membunuh ini adalah satu kemaksiatan yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Barakallahu ya. Para malaikat mengatakan tadi, ya, ini kan secara dohirnya seakan-akan malaikat itu berarti tahu tentang sifatnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga para malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Allah, apakah Engkau ingin menjadikan seorang makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi dan juga senang menumpahkan darah? Ini seakan-akan malaikat itu sudah tahu tentang sifatnya manusia, ya. Gimana menurut dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah, kemudian malaikat bertanya seperti itu, apakah ini malaikat tahu tentang sifat kita? Gimana? Kira-kira. Apa kira-kira? Kira-kira ini kelakuannya ini. Tapi benar tidak kelakuannya? Benar sebelumnya. Ternyata benar yang dikira-kira oleh malaikat, ya. Di sini dia dikatakan, wa hala bihasbi dhannihim anna al-khalifah al-maj'ul fil ardi sayuhaddisu min hudari. Yang disampaikan oleh para malaikat bahwa sifat khalifah, ya, yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ala hasbi dhannihim, sesuai dengan prasangka. Jadi ini malaikat itu tidak mengilmui tentang sifatnya manusia, tetapi hanya ya, hanya prasangka. Kalau di dalam usul fikih itu dhon itu ya antara waham, dhon, syak, dan yakin. Dhon itu berarti 50-50, 50-50, ya. Nah, dhon ini Joko aja deh. Ora kono. Komandannya lama aku tak panggil ini. Barakallahu ya. Wa hadza ala hasbi dhanni, ya. Ini adalah sesuai dengan prasangka para malaikat. Anal khalifah al-maj'ul fil ardi sayuhaddisu min dzalika, bahwa khalifah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah pemimpin di bumi ini akan melakukan kerusakan, akan melaksanakan kemaksiatan dan juga menumpahkan darah. Ternyata benar. Antara satu orang dengan orang yang lain saling membunuh. Antara muslim dengan muslim yang lain terkadang pun terjadi pembunuhan, apalagi mukmin dengan orang kafir. Tetapi dalam konteks al-jihadu fisabilillah, membunuh orang kafir itu bukan menjadi tujuan utama kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada jihad itu apa? Membela apa? Membela agama Allah, ya. Karena di dalam Al-Baqarah dikatakan liyakuna dinulillah. Jadi membunuhnya orang kafir ini adalah sekedar wasilah, ya.
wasilah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa ditegakkan kecuali dengan membunuh orang kafir, maka kerjakanlah. Ya. Jadi membunuh orang kafir itu bukan menjadi tujuan utama kita berperang. Ini hanya saja wasilah, perantara, sarana untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang kafir tetap dibiarkan di muka bumi, maka mereka akan terjadi kekufuran. Dan ini akan menghambat tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh dibunuh. Ya. Dan ketika agama Allah Subhanahu wa taala itu tegak tanpa membunuh orang kafir, maka tidak boleh dibunuh. Makanya kalau dalam pemerintah Islam nanti ada hukum jizyah. Ya. Wong kafir bayar pajak kepada pemerintah Islam. Kalau hari ini kan sudah kebalik nih. Wong muslim bayar pajak kepada pemerintah yang bukan Islam. Bayar pajak tak jenengan? Bayar terus rajin ya. Pemerintah yang duwe PWP wis rajin kayak rajin iki. Disurati. Wajib bayar disurati. PWP. Langsung mlebu dimenen PWP. PWP masih bayar pajak itu. Wajib. Barakallahu Oke, lagi tadi kalau urusan bunuh-membunuh ya, ini katakanlah kita berbicara tentang masalah jihad fisabilillah, maka sekali lagi saya katakan berdasarkan dengan tafsir ini, membunuh orang kafir itu bukan menjadi tujuan utama dalam berperang melawan mereka. Tetapi tujuan utama ghardun am ya, menjadi pokok daripada tujuan itu adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Salah satunya dengan membunuh orang-orang kafir. Jadi membunuh orang kafir itu bukan menjadi tujuan utama dalam berjihad fisabilillah. Ya. Jadi jangan utak perang makanya wong kafir itu bukan menjadi tujuan utama, itu hanya perantara saja. Karena tujuan utama adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kalau orang kafir itu dibiarkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tegak, maka barulah kemudian diperkenankan untuk membunuh orang-orang kafir. Ini kalau kita berbicara tentang bunuh-membunuh antara mukmin dan orang-orang kafir. Fadhahimakumullah ya. Fanazau al-bari andalika ya. Karena para malaikat ini punya zon, punya prasangka bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini prasangka oleh malaikat akan banyak melaksanakan kemaksiatan ya. Salah satunya adalah melaksanakan pembunuhan. Fanazahul bari andalika ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, menepis daripada zon yang dimiliki oleh orang-orang oleh para malaikat. Wa adzamuhu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan Adam ya, ataupun manusia. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka ataupun manusia ini akan qamu bi ibadatillah. Mereka akan melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nantinya ada peribadatan yang tidak akan terwujud ketika tidak diciptakannya manusia. Puasa, zakat contohnya, itu tidak akan terjadi ketika Allah tidak menciptakan manusia. Malaikat tidak perlu zakat dan lain sebagainya. Termasuk al-jihadu fisabilillah. Ada contohnya ini. Fadhaimakumullah ya. Qaimuna bi ibadatillah ala wajhil khal minal mafsadah. Menyampaikannya bahwa manusia yang akan dijadikan khalifah ini nantinya akan melaksanakan peribadatan yang tidak bercampur dengan kemaksiatan. Faqalu, maka para malaikat masih mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika ya. Nangzihuka at-tanzih al-lahik bihamdika wa jalalika. Kami para malaikat itu senantiasa bertasbih, mensucikanmu, senantiasa memuliakanmu dan memujimu, wa nuqaddisuka, dan mensucikanmu ya. Yatamil anna ma'nahu nuqaddisuka fatakunu lam fi mufidah litasis wal ikhlas. Di sini menggunakan ka walaka, ini sekali lagi untuk mentasis bahwa
tasbihnya, tahmidnya para malaikat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Wa nuqaddisu laka anfusana ay tutahiruha bil akhlaq al jamilah. Ya, kami menghiasi diri kami dalam memuliakanmu ya Allah, ya. Dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang jamilah, yang bagus. Kamahabbatillah wa khasyatihi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat malaikat itu kan senantiasa melaksanakan perintah senantiasa melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu pasti dikerjakan. Tidak ada ceritanya mengkusik. Kalau kita diperintahkan, mungkin masih ada mengkusik. Ya. Sholat di awal waktu kusik, gaweane burung rampung misalnya. Kon zakat misalnya mengkusik, duitnya burung ngumpul. Ya. Kon bayar utang mengkusik, kebutuhannya sih oke. Dan lain sebagainya. Itu kita manusia. Sedangkan malaikat tidak. Rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Tidak ada pembangkangan, tidak ada mengkusik, ya. Sedangkan kita ini masya Allah ya, sing-sing dan lain sebagainya. Ya. Terkadang kita jujur dan tidaknya kita menjawab seruan adzan dengan menjawab seruan HP itu bisa jadi lebih cepat seruan HP timbang selak di ini dan lain sebagainya. Atau mungkin terkadang kita antara membaca HP dengan membaca Al-Quran luwih betah mana? HP. Al-Quran yang HP. Alhamdulillah. Ora tau bocor tapi. Kudu dibuka toh. Mungkin buka tutup buka. Oh, install toh. Kita minat bacanya kuat kita. Ya. Tapi kualitas bacaannya yang kurang. Ya kita akui ataukah tidak? Ya. Satu hari kuat berapa juz dalam membaca Al-Quran atau kuat berapa jam? Kalau mungkin kuat berapa juznya antara satu dengan yang lain mungkin akan berbeda. Nek kuat berapa jam? Nek waktu kan podo modalnya. 1/6 cuma itu. 1/6 sing istiqomah, apik sing istiqomah. Ini waktu berapa besar? Sesuatu yang sedikit istiqomah itu memang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh akeh tur istiqomah. Istiqomah. Ya memang segala sesuatu yang sedikit dari istiqomah itu lebih bagus daripada ya yang langsung akeh kemudian leren mogok. Ya maka kalau mau lebih bagus lagi ya sepisan akeh iso yo akeh maneh. Ya. Tidak kemudian saiki oke leren wingi wis akeh kok. Ya kayak ngisuk maneh. Saiki sak juz berarti 10 video maneh wis ora. Ini sudah bagus. Tidak fair ya. Karo ngaji soalnya. Malah sewe. Bagaimana ya? Setelah malaikat melakukan perbincangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan atas zon mereka, prasangka mereka bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak melaksanakan kemaksiatan, banyak melaksanakan kerusakan, bahkan membunuh satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayatnya, di ayat yang ke-30, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'lam lebih mengetahui ma la ta'lamun atas apa yang tidak kalian ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat manusia adalah bil yakin dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Adapun yang diketahui oleh para malaikatnya adalah ala hasbidon, ya, hanya prasangka, ya bisa benar, bisa salah. Meskipun mungkin secara zahirnya, ya berarti donnya malaikat itu benar-benar terjadi. Yang menjadi sifat manusia itu, ya, senang maksiat, ya, kemudian banyak menumpahkan darah dan lain sebagainya. Dan ini tidak akan pernah mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan, seandainya anna awalukum wa akhirukum
manusia dari sejak awal sampai akhir ya, semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasadalika min mulki syai'an. Tidak akan pernah mengurangi sekecil pun dari kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seandainya semua umat manusia dari awal sampai akhir beribadah dan taat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada dzalika min mulki syai'an. Ibadahnya semua umat manusia dari awal sampai akhir pun tidak akan pernah menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat kembalinya kepada kita, taat juga kembali kepada kita. Kita mau taat yang untung kita mau bermaksiat yang rugi juga kita. Allah tidak akan pernah beruntung dengan ketaatan kita, dan Allah tidak akan pernah rugi dengan kemaksiatan kita. Apalagi kita yang sedikit, dari awal sampai akhir semuanya bermaksiat, Allah tidak akan pernah merasa rugi. Dari awal sampai akhir semuanya taat kepada Allah, Allah juga tidak akan pernah beruntung. Karena untung dan rugi dalam kemaksiatan dan atau ibadah semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Yang mau beruntung di kehidupan akhirat, maka taatlah di kehidupan dunia. Tapi kalau tidak mengharapkan keberuntungannya, i'malu masyi'tum, ya, kerjakanlah semau kalian. Fadrohimakumullah, ya. Ini a'lam, sesungguhnya saya lebih mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, min hadil khalifah, dari khalifah ini, dari manusia yang akan saya ciptakan. Ma la ta'lamun, atas apa yang tidak kalian ketahui. Li'anna kalamukum bihasbi ma dhanantum, karena perkataan kalian bahwa khalifah yang akan saya ciptakan itu suka maksiat, suka menumpahkan darah, ala hasbi ma dhanantum, sesuai dengan prasangka kalian. Wa na'alim bil dhawahir was sarair, sedangkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tahu betul bil dhawahir was sarair, yang tampak dari manusia, yang tidak nampak dari manusia, semuanya diketahui. Maka apapun yang kita kerjakan, baik tatkala kita di depan orang atau tatkala kita sembunyi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita batin, semuanya Allah mengetahui, dan semuanya pasti ada bertanggung jawab. Wa alamu anal khair al hasil bi khalqi hadil khalifah, dan saya tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada kebaikan yang dimunculkan dengan saya menciptakan manusia di muka bumi ini. Fala lam yakun dzalika illa anna Allah taala arada ayyastabi minhum al-anbiya wasiddiqin wa syuhada wassalihin. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di antara mereka orang-orang yang menjadi para nabi, yang menjadi syuhada, yang menjadi orang-orang soleh. Tudhir ayatihi lil khalqi, untuk menampakkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa yasul minal ubudiyat allati lam takun tasul biduni khalqiha lil khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada peribadatan yang tidak bisa terjadi kecuali dengan menciptakan khalifah, dengan menciptakan manusia. Apa contohnya di sini? Kal jihadu fi sabilillah, seperti jihad fi sabilillah. Ini tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka pasti ada hikmah, ya, yang terjadi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Ya. Dan seandainya domnya malaikat itu benar, ya, ternyata juga benar, ya, maka ini bukan menjadi tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan justru dengan hal tersebut adalah imtihanan lahum, ya, sebagai ujian bagi manusia. Untuk apa? Liyatabayyan aduwuhu min walihi, agar jelas siapa yang bakal menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencintai Allah dan para walinya. Sedangkan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Wa hibbu min hizbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara manusia yang kemudian menjadi hizbu. Golongannya Allah Subhanahu wa taala, wa hizbu syaitan, dan golongannya setan. Ya. Bukan berarti Allah tidak akan mengetahui siapa-siapa yang menjadi orang kafir ataukah yang mukmin. Tetapi adalah imtihanan, sekali lagi ujian bagi kita selaku manusia. Allah menghadapkan kita dengan perkara-perkara yang dengannya itu bisa membedakan siapa yang kemudian layak menjadi keluarganya Allah, siapa yang layak kemudian menjadi golongannya setan. Naudzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh para malaikat. Meskipun kita punya sifat tadi, terkadang bermaksiat, ya, terkadang taat. Mung taat dengan maksiatnya kita kakak sing pundi. Nah, betul angel tuturane. Angel tuturane nek sing ngene iki. Dan ini kan nyata, ya. Apa yang kita kerjakan ya kadang dari sisi maksiat yo tasik purun melakoni, dari sisi ketaatan juga tidak mau ketinggalan untuk dikerjakan. Ya, meskipun di dalam ayat disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini adalah mencegah perbuatannya, mencegah pelakunya dari perbuatan yang fahsya dan yang munkar. Ayatnya jelas. Kalau kita sholatnya benar, pasti kita terjauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau kita masih berbuat munkar, kalau kita masih berbuat fahsya, padahal kita sudah sholatnya rajin 5 waktu tidak pernah bolong, berarti ada yang salah dengan kualitas sholat kita. Karena nasnya sudah jelas, tidak mungkin keliru nas itu. Ya, Al-Quran tidak mungkin salah. Allah sudah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bersolat jamaah kok bermaksiat, berarti ada yang salah dengan kualitas sholatnya. Ini bukan berarti kemudian dulu awal sebelum khamr diharamkan kan ada sahabat yang kemudian sabar jamaah jur mabuk, kan ada itu. Tapi itu kan belum final tentang pengharaman khamr. Masih ayat yang berlaku wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam kondisi mabuk. Maka para sahabat taat, tidak ada yang mabuk sebelum sholat. Meskipun bar sholat wonten sing mabuk. Ya. Ketika diingatkan oleh Rasulullah, kenapa kamu mabuk? Rasulullah, ayat yang berlaku adalah wala taqrabus sholata wa antum sukara. Sing penting mabuke sebelum sholat tidak mabuk. Sehingga dia mabuk, berarti mabuknya bar sholat. Ya. Tapi kan ayat ini sudah tidak berlaku, ayat ini secara hukum tidak berlaku. Meskipun secara bacaan masih berlaku. Sedangkan hukum yang akhir yang berlaku adalah diharamkannya khamr. Jadi kita nggak mungkin wah saya masih masa makiyah ini, ya ini nggak boleh. Ya. Sudah final ketentuannya dan tidak ada kata khamr itu kemudian halal. Kalau ada orang yang menghalalkan khamr ini saking keblinger ya, hilang mungkin sedang ilmunya. Kalau ada yang berani menghalalkan khamr. Dan kalau ada orang yang menghalalkan khamr, kemudian ada orang yang mengikutinya, berarti orang yang menghalalkan itu sedang memposisikan sebagai sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berani menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian pengikutnya melu mengikuti, maka pengikutnya sedang beribadah kepada tokoh tersebut. Naudzubillah. Maka kalau kita kemarin sedang ramai menolak khamr dan lain sebagainya, maka itu sudah pas dengan perbuatan kita. Jangan kemudian wah tokoh sing muni yang putih melu tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sekali lagi bahwa perbuatan kita itu memang terkadang dari sisi kemaksiatan dan ketaatan masih sama-sama kita kerjakan. Ya, meskipun ayat tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka ketika hari ini terkadang kita masih tergelincir dalam kemungkaran, coba kita koreksi kualitas sholat kita. Sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah niat di dalam sholat kita, bacaan dari sholat kita, gerakan dalam sholat kita dan lain sebagainya? Nanti jangan-jangan sujudnya masih hitungan 6,5, batu nempel, hidungnya
Tidak nempel, berarti kan 6,5 ini. Pesek. Ya sak pesek orang ini harusnya ya ikut nempel ya, nggak ada ceritanya sing pesek kemudian nggak bisa nempel. Gue sing bangir juga nek irungnya wis nempel, ikini ora iso nempel itu kan lihatnya ya. Maka hal-hal yang di dalam sholat pun harus kita perhatikan sehingga sholat kita itu bisa menjadi pencegah dari diri kita sendiri untuk tidak terjatuh kepada perbuatan yang fasad dan juga mungkar. Karena kalau didasarkan dengan ayat itu, ya, kalau sholat kita sudah baik, ya, tidak perlu orang lain yang mengingatkan kita. Tetapi sholatlah yang akan mencegah kita dari perbuatan yang fasad dan juga mungkar. Karena memang ayatnya kembali kepada sholat. Inna sholata tanha. Kalimat tanha, harfun ta di kalimat tanha ini adalah kembali kepada sholat. Yang akan mencegah kita dari yang mungkar adalah sholat kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Maka kalau kita hari ini masih perlu orang lain untuk mencegah kita, berarti mungkin sholat kita belum menjadi pencegah dari kita yang mungkar. Jadi kita coba koreksi kualitas sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ataukah masih ada yang kurang, baik gerakannya, baik kehusuannya, baik bacaannya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di ayat yang ke-30 yang menjelaskan bahwa fadilah daripada Adam selaku khalifah di bumi dan juga menjadi fadilah untuk semua umat manusia, bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah, pemimpin di bumi ini. Keterangannya, salah satu keterangannya adalah kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di bumi, meskipun semuanya kembali kepada hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran, seluruhnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan dari saya dan saya minta maaf kepada panjenengan semuanya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu